A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah rahimakumullah, pendengar Mujahidin FM dan pemirsa M2 TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali hadir program Bincang Istimewa. Hanya kali ini kita spesial, Ikhwah fillah, spesial di Hari Berkabung Daerah ya, yang selalu kita peringati di setiap tanggal 28 Juni. Oke, dan peristiwa mandor berdarah ini yang sudah sering kita dengar ya, Ikhwah fillah, sebuah peristiwa yang meninggalkan bekas luka yang sangat mendalam. Tentunya bagi masyarakat Landak dan umumnya bagi masyarakat Kalbar. Dan saya tidak sendiri di sini, sudah ada nih Bang Din ya. Beliau adalah peminat sejarah dan budaya Kalimantan Barat yang insya Allah akan memberikan edukasi, informasi terhadap kita, ilmu pengetahuan yang memang benar-benar relate sama aslinya nih, Ikhwah fillah. Dan kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Bang Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya Bang Din ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Syafarudin dan Usman. Saya biasa manggilnya Bang Din, biar lebih mudah saja nih ya mengingatnya ya. Ikhwah fillah juga ini boleh ya Bang Din kalau nanti bilangnya Bang Din nih gitu ya. Baik, Bang Din, ini terkait dengan peristiwa besar lah ya yang memang sudah tercatat juga dan ini sudah menjadi rutinan kita setiap di bulan Juni nih Bang Din. Sebenarnya seperti apa sih peristiwa mandor ini? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwabillah para pemirsa dan pendengar Mujahidin FM maupun Teti Mujahidin. Sejak tahun 2007 dengan adanya peraturan daerah nomor 5, Kalimantan Barat setiap tanggal 28 Juni memperingati Hari Berkabung Daerah. Nah, sesungguhnya apa sih yang terjadi pada tanggal 28 Juni tersebut sehingga menjadi Hari Berkabung Daerah, suatu hari yang sangat khas, suatu hari yang khusus bagi Kalimantan Barat. Tentunya bukanlah hari yang sukacita, sukaria, melainkan sebuah peringatan kejadian bersejarah, peristiwa besar yang merupakan pra kemerdekaan Indonesia, di mana pada tanggal tersebut, tanggal 28 Juni tersebut, ada sebuah kejadian bersejarah yang tentu tidak akan pernah untuk dilupakan sepanjang hayat perjalanan bangsa ini. Nah, kalau kita kilas balik ke belakang, pada tanggal 28 Juni 81 tahun yang lampau, tepatnya tahun 1944, di desa Kopian, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat sekarang ini, satu tempat yang ketika itu terpencil, jauh, berada di tengah rimba hutan yang boleh dikata sangat terisolir untuk ukuran tahun itu ya, di masa pendudukan militer Jepang. Terjadi sebuah malapetaka. Satu generasi terbaik bangsa ini dihabisi oleh kekejaman sekelompok perwira-perwira muda Angkatan Laut Kaigun Jepang yang sangat berambisi untuk mencari nama kepada Tenno Haika di masa Perang Dunia yang Kedua. Satu generasi bangsa, lintas suku, agama, ras, etnik, lintas kepentingan, tetapi semua bertujuan yang satu, yaitu membebaskan diri dari belenggu fasis militer penjajahan asing
bangsa Asia sendiri, yaitu bangsa Jepang. Satu generasi ini dihabisi dengan cara pembantaian menggunakan samurai maupun ditembak. Dengan terlebih dahulu tentu mereka mengalami penyiksaan. Peristiwa ini dinamakan atau dikenang dengan peristiwa Mandor berdarah atau peristiwa pembantaian di Mandor. Kepala disungkup dengan sembarang penyungkup, apakah itu kain horden, taplak meja, bahkan juga sembarang barang yang bisa disungkupkan, kemudian tangan diikat ke belakang ataukah ke depan, digiring ke satu tempat, meninggalkan keluarga di rumahnya. Yang kemana mereka dibawa ketika itu tidak tahu. Tetapi belakangan kemudian beberapa tahun setelah peristiwa 28 Juni 1944 tersebut, barulah diketahui bahwa di situ sudah ada kejadian besar, yaitu kejadian pembunuhan massal terhadap satu generasi terbaik bangsa Indonesia di Kalimantan Barat. Berapa jumlahnya? Sampai pada hari ini kita tidak bisa untuk mengatakan apakah 10.000, 1.000, 21.000 dan segala macam, karena tidak ada data yang pasti. Namun yang jelas Kalimantan Barat di masa pendudukan militer Dai Nippon Taikyoku Jepang tersebut, kita sudah kehilangan satu generasi terbaik bangsa. Putra-putri bangsa Indonesia terpilih yang kesemuanya itu memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk merintis dan mengantarkan kemerdekaan Indonesia yang terjadi. Izin bertanya nih Bang Din. Tadi kan para masyarakat, mungkin para pahlawan lah bisa kita bilang ya, dari seluruh Kalbar diculik. Seluruh Kalbar, jadi bukan hanya satu tempat saja. Hanya prosesi yang pembunuhannya itu di Mandor. Ya. Seperti itu ya Bang Din. Dan apakah dari kejadian tersebut ada dampak yang terasa nih Bang Din bagi masyarakat kita? Jadi kita harus flashback dulu, jauh ke belakang. Mengapa sih kok sampai ada hari berkabung daerah itu? Jadi pada hari Jumat tanggal 19 Desember 1941 pukul 9 waktu ketika itu, di saat kaum muslimin bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat. Masjidnya cuma satu untuk sholat Jumat itu di Masjid Krakon Katbiyah. Jadi menyeberanglah dengan sampan dengan perahu ke sana. Di rumah kaum ibu menyiapkan makan untuk anak yang balik sekolah, untuk suami yang pulang dari tempat kerja. Di tempat kerja orang sibuk dengan berbagai aktivitas pekerjaan dia semua. Tiba-tiba dari arah utara itu terbang rendah sejumlah 9 pesawat. 9 pesawat. Mustang, Mitsubishi, Kawasaki, kesemuanya itu dengan lambung pesawat itu gambar matahari terbit. Maklumlah sudah lama di Pontianak tidak dilintasi oleh capung besi. Capung besi istilahnya. Capung besi. Jadi di situ berkumpullah masyarakat sembari melambai-lambaikan tangan, menyambut apa ini yang di atas sana. Nah, persis di depan daerah Kampung Bali atau Bali Mestar atau Bali Way, yang sekarang ini jalan Jalan Sisingamangaraja. Saat ini ada sekolah di situ. Namanya ya? Dulu namanya Holland Chinese School. Tapi di situ bukan hanya anak-anak Tionghoa yang bersekolah, bukan. Bukan. Di situ banyak anak-anak Pontianak yang juga sekolah. Warga lokal ya. Nah, tiba-tiba ke-9 capung besi tadi itu memuntahkan peluru.
menembaki seisi kota ini. Padahal masyarakat itu lagi antusias Makanan lagi landai-landai, siswa-siswa lagi berhamburan keluar. Tiba-tiba terjadi ledakan yang dahsyat sekali, persis mengenai gedung sekolah itu, sehingga puluhan anak meregang nyawa. Yang paling awal tewas ketika itu yaitu Muhammad Hatta. Beliau ini keluarga dari almarhum Pak Buyung Jumaan Rifai, mantan rektor UTB dulu. Nah, di Mempawah keluarga kami yang juga namanya Hatta tertembak. Ketika pesawat itu melintas di atas Mempawah, dia menembaki perkampungan. Jadi saudara dari nenek saya meregang nyawa. Usianya masih sangat muda, kalau tidak salah itu sekitar 12-an tahun itu. Sekitar 12-an tahun itu. Sekitar 12-an tahun ketika itu. Nah, saat tersebut terjadilah pemboman terhadap kota Pontianak ini. Seisi kota ini luluh lantak, hancur. Di mana-mana mayat bergelimpangan segala macam. Itulah yang dinamakan dengan peristiwa kapal terbang 9. Peristiwa bom 9. Nah, inilah awal mula malapetaka. Sampai nanti kejadian hilangnya satu generasi terbaik bangsa yang mengalami puncaknya pada tanggal 28 Juni. Ini awalnya. Jadi tidak bisa kita serta-merta langsung menyebut tanggal 28 Juni. Berarti kita harus lihat rangkaian prosesnya. Ada satu proses yang panjang. Jadi peristiwa itulah pertama kali kota Pontianak kehilangan satu generasi terbaiknya. Siapa itu meregang nyawa, tembak, terkena ledakan, kemudian mereka meregang nyawa di tengah jalan, di rumah segala macam. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Sungai Kapuas ini sedang meluap airnya, sedang pasang, katakan pasang pagi ketika itu. Akhir tahun berarti ya? Iya, Desember kan yang bilang. Kalau dulu kan musim banjir ini di bulan-bulan Desember kan. Nah, itu saat tersebut. Nah, begitu itu prolog awal mengapa nantinya ada titik kulminasi peristiwa penting, nahas dan penuh sejarahnya itu di 28 Juni. Betul, diawali yang bom 9 itu tadi ya, Bro Din ya. Dan berjalan terus proses sampailah ke peristiwa mandor, peristiwa berdarah. Ya, itu dia Ecovilla. Menyeramkan ya kayaknya ya kalau ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Istilahnya itu dalam lembaran sejarah kekejaman Jepang di Kalimantan Barat itu ada prolog, kemudian ada dialognya, dan ada epilognya. Prolognya peristiwa nahas kapal terbang 9. Kemudian dialognya itu peristiwa penyungkupan. Dan epilognya itu pembantaian massal di Mando. Pembantaian massal di Luzon. Wah, baiklah Ecovilla. Mungkin ini ya Bang Din ya, terkait hal ini. Untuk kita, mungkin generasi kita lah, generasi yang sekarang harus tahu dong mengenai peristiwa ini. Karena kita tinggal di Kalimantan Barat. Harus mengerti dan harus paham terkait dengan peristiwa yang ini. Selain kita memberikan edukasi setiap menjelang tanggal 28-nya juga ya Ecovilla, mungkin ada dari Bang Din mengadakan sebuah kayak talk show terbuka atau apa gitu Bang Din untuk mahasiswa mungkin atau bagaimana untuk informasi? Kita Dewan Harian Daerah 45 Kalimantan Barat itu sebagai badan pelestari dan pembudaya nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia. Setiap tahun itu mengadakan berbagai kegiatan untuk menyemarakkan jiwa, semangat, nilai juang dan keperjuangan bagi generasi muda untuk menghikmahi perjuangan
rakyat Kalimantan Barat yang titik kulminasi perjuangan itu di 28 Juni. Nah, bahkan adanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2007 itu salah satu yang menginisiasi, yang memprakarsai itu kan dari Dewan Harian Daerah 45 Kalimantan Barat. Oh iya. Kita menyiapkan antara lain kita menyiapkan beberapa naskah ini. Ya. Naskah Mandor Berdarah, kemudian peristiwa Mandor Berdarah ini yang kemudian menjadi buku, kemudian ada dokumen pembantaian Mandor ini kan. Ya, ini yang menjadi dasar ketika disusunnya perda tersebut. Untuk Dewan Harian Daerah 45 Kalimantan Barat, antara lain kita mengundang generasi muda mahasiswa kampus untuk mengadakan semacam dialog, kemudian menziarahi makam Jom Mandor bersama dengan pemerintah provinsi. Kemudian selama ini kita melakukan pendataan nama-nama korban. Oh iya. Lebih tepat nama pejuang. Sudah berapa lah nih ya Bang ini? Kami di DHD 45 Kalimantan Barat saat ini belum terlalu banyak nama yang diinput, itu baru 1.000 lebih. Baru 1.000 lebih. Dan ini tadi Bang Din di awal bicara begini ya, dan itu tidak bisa diprediksi berapa jumlahnya. Tapi ini udah 1.000 lebih. 1.000 lebih. Salah. Jadi memang begini ya. Saya sempat merenung ketika mempersiapkan peringatan Hari Berkabung Daerah itu, kan selalu diminta sebagai narasumber oleh Pemprov Kalbar. Saya merenung di makam Mandor itu. Berapa sih banyak orang yang mengorbankan diri, yang berjuang untuk kemerdekaan secara kolektif di Kalimantan Barat ini. Kan tak terhitung-hitung jumlahnya. Dari makam itu aja ada 9 sungkup kan? Ada 9 di situ. Katakanlah satu makam itu berisi 500 orang. Katakan begitu. Kan jumlahnya sudah berapa banyak? Banyak sekali. 9 dikali 500. Aduh, berapa? 4.500. 4.000 lebih. Itu. Katakan sejumlah itu. Belum lagi yang di tempat lain se-Kalimantan Barat. Ya katakanlah kita kehilangan itu mendekati 7.000, 8.000 orang. Katakanlah 7.000 orang se-Kalimantan Barat. Dibanding dengan jumlah penduduk saat itu. Aduh. Berarti habisnya banyak sekali. Banyak sekali kita kehilangan. Tetapi kita kan harus berpikir. Kalau sebanyak itu orang Kalbar dihabisi, apa kurang hebat Kalbar? Karena yang dihabisi oleh penjajah Jepang itu kan orang-orang terpelajar, orang terkemuka, orang yang terpilih. Hilang satu generasi. Nah, hilangnya satu generasi. Maka itu saya selalu menyebut Cita Kalbar kehilangan satu generasi. Karena memang banyak sekali. Ya. Karena kita kan tidak bisa memprediksi berapa sih jumlahnya. 1.000, 10.000, atau belakangan ada angka 21.000. Waduh. Nah, angka 21.000 kan oke lah. Itu menurut versi Bapeda Kalimantan Barat tahun 77 ketika akan diresmikannya monumen makam Juang Mandor ketika itu ya. Tetapi ini angka kan harus harus real, harus diyakinkan. Tapi yang saya ingat ketika itu ada laporan kira-kira begini. Se-Kalimantan Barat itu kan zaman itu baru ada 6 kabupaten dan 1 kota. Ketika itu ya. Ketika itu. Kemudian ibu kota kan masih berkedudukan di Banjarmasin. Ada saat-saat tersebut. Di tahun itu ya? Tahun 55-56. Itu sudah mulai dibicarakan tentang pampasan perang. Ketika itu. Lalu ketika dibentuk DPR Provinsi Kalimantan Barat tahun 57, karena provinsi kan lahir Januari 1957, Provinsi Barat. Itu terdatalah kemudian angka itu kurang lebih 7.000, katakanlah 7.000. 7.000. Waktu itu pihak Jepang ingin memberikan pampasan terang kepada
daerah yang ada korbannya. Ketika itu di store nama 7.000 tertanggung, satu korban itu menanggung satu janda korban. Tapi 7.000 korban menanggung 7.000 janda korban. Ya kan? Dan setiap itu mau anaknya berapapun ditanggung satu. Jadi 7.000 juga. Jadi kan ada 7.000 dikali 3, 21.000. Nah, 21.000 inilah yang dikabarkan bahwa itu korban. Nah, pihak Jepang sendiri berkeberatan bahwa 21.000 itu adalah pembulatan dari 3 data. 7.000 korban, 7.000 ahli waris korban, 7.000 lagi anak-anak dari korban. Jadi 7 kali 3, 21.000. Itulah yang oleh pemerintah daerah ketika itu disebut 21.000 sekian. Dari situlah Makanya, datanya. Akibat angka ini terjadi kesalahpahaman, maka pihak Jepang itu sampai pada hari ini tidak memberikan realisasi itu karena dia meragukan. Sehingga detik ini. Nah, lalu ada bahasa politis yang mengatakan bahwa uang pampasan perang untuk Kalimantan Barat itu sudah digunakan untuk membangun bendungan Riam Kiri, kanan itu di Kalimantan Selatan, Toserba Sarinah, kemudian membangun jembatan Ampera di Sungai Musi dan lain sebagainya. Saya pikir enggak lah itu kan memang sudah terencana dan ada. Tapi yang pasti mungkin itu tadi disebabkan keraguan-raguan terhadap angka yang dia tahu itu 7.000 tiba-tiba menjadi 21.000. Kan dari 7.000 dikali 3 itu tadi seharusnya kalimatnya 21.000 ini include korban dan ahli waris yang ditanggung. Tetapi pihak Jepang, ya namanya orang Jepang ini kan dia salah titik, salah koma, dia nggak mau tahu itu angkanya. Itu saya kira. Mengapa saya menyebut itu? Karena saya memiliki sejumlah dokumen pelaporan ketika itu, mulai dari tahun saya melakukan pendataan peristiwa Mandor itu dengan menggunakan dokumen dari tahun 30. Tahun 30. Ya, tahun 1912. Tahun 1912, bahkan tahun sebelum itu intelijen Jepang itu sudah ada di Kalimantan Barat. Tapi dia belum ada bau-baunya mau penjajahan itu, misalnya ya. Di tahun 1930-an sekian itu mendekati Perang Dunia Pertama, kemudian nanti berakhir. Di Pontianak ini kan ada tukang foto dulu, terkenal. Dia memiliki studio, namanya Tuan Honda. Honda itu yang di dekat Masih ada sekarang? Peninggalan rumahnya masih itu. Jadi ruko di Jalan Tanjung Pura, nggak jauh dari sejumlah warkop legendaris di situ. Nah di situ itu namanya Honda. Honda. Dia tukang foto. Tapi dia ini sesungguhnya bukanlah orang sipil, bukan foto. Ternyata dia seorang intelijen. Dia seorang perwira Dari negerinya. Baik. Datang untuk kemari untuk mengetahui seberapa kekuatan, seberapa kemampuan financial ekonomi di daerah ini. Karena daerah ini kan berdekatan dengan Sarawak, Malaysia. Kenapa? Mereka juga memetakan bahwa kekuatan yang ada di daerah ini, itu kan dari emas dan berlian. Dan mengapa kok Mandor yang dipilih ya? Iya, itu kenapa? Kok harus di Mandor? Kok tidak tempat lain gitu kan? Jangan lupa, Jepang dan Cina itu bermusuhan. Pada saat itu? Sebelum itu. Ya kan? Dan jangan lupa Mandor itu dulu pernah berdiri wilayah yang sangat besar, Small Chinese Overseas, yang kita kenal di masa penambangan emas Lanfang Kongsi. Sana ada tokoh legendaris yang penambangan emas di sana, Lo Fong Fa dulu kan? Chinese berarti ya? Sehingga ada sebutan orang yang mengatakan Republik Lanfang kan? Di situ di Mandor. Nah, sepeninggal orang-orang Chinese ini, kan daerah itu kosong. Nah, Jepang melihat bahwa daerah ini semulanya akan dijadikan
pangkalan udara. Baik. Tetapi kan daerah ini sendiri kan daerah tidak bertuan kemudiannya. Nah, sehingga lubang-lubang bekas penggalian emas di masa itu kan banyak di situ. Tetapi yang terjadi ada satu lapangan terbuka di desa Kopiang itu, Mandor, disitulah penyembelihan massal, penembakan brutal dilakukan oleh Jepang yang puncaknya pada tanggal 28 Juni 1944. Pada tanggal 28 Juni Gatsu 2604 tahun Sumaria atau tahun 19 Sowa. Kayak gitu. Baik. Ada yang penasaran yang pengen saya tanyakan Bang Nin ya. Kan setiap tahun kita mengadakan acara ke sana. Apakah memang di situ titik pembunuhan massalnya? Iya, betul. Di situ ya? Di lapangan yang terbuka. Juangnya itu? Bukan di makam Juang. Oke, di mengenai makam Juang saya juga ingin meluruskan sedikit di kesempatan ini karena banyak persepsi yang harus kita jelaskan. Pusat pembantaian itu di satu lapangan terbuka yang ada batu sebagai prasastinya itu. Di situ dulu tumbuh batang-batang pohon yang kecil-kecil itu, tetapi kayu alam di situ. Nah, di situ sehabis pembantaian itu terjadi 4-5 tahun tidak ada tumbuhan yang karena begini ceritanya. Pada tahun 1946 setelah Indonesia merdeka, Kalimantan Barat ini kan masuk dalam pengawasan militer sekutu. Sekutu yang datang itu kan ABCD Front, Australia, British, Chinese, Deutschland Front. Kita ini Australia. Ternyata Australia ini membonceng Belanda. Dengan Kemil dan Nikanya. Singkatnya dia datang, dia untuk mengadili penjahat perang Jepang. Tertangkaplah, terhukumlah 16 orang, di antaranya Soichi Yamamoto, Nakatani, Shiragawa, Matsunaga, dan segala macam, 16 orang. Sebelum mereka ini ditangkap mati, di antara perwira Kenil yang berpangkat tinggi itu adalah Sultan Hamid II. Dan beliau ini, orang tua beliau, Sultan Pontianak, Syarif Muhammad, saudara-saudaranya dan keluarga beliau yang lain juga menjadi syuhada Kusuma Bangsa yang dihabisi oleh militer Jepang. Setelah pengadilan terhadap Yamamoto, Yamamoto itu dikurung di tepi jalan, dimasukkan di kurungan ayam, ditonton oleh masyarakat. Diarak begitu? Diarak, berkeliling kota ini. Akhirnya dia menunjukkan satu tempat. Nah, tentara Australia ini datang ke satu perkampungan yang namanya Kampung Kopiang. Di sana beliau ketemu dengan Puku Gunco. Itu jabatan itu setara dengan camat lah ya sekarang ini. Puku Gunco itu waktu itu kita di daerah ini masih belum jelas siapa yang memerintah daerah ini, karena sistem Jepang juga ada, sistem militer Belanda juga ada. Nah, yang berjabatan Puku Gunco ketika itu Pak Saiyan bin Tiong. Ketika itu Saiyan bin Tiong ini sebagai Puku Gunco di Mandor, kebetulan bersahabat baik dengan kakek saya. Sama-sama camat ketika itu. Kakek saya ketika itu menjadi camat di Darit Menyuke, dan satu lagi saudara nenek saya juga jadi camat di Ngabang. Jadi nantinya setelah di usia senja beliau itu, saya mendengarlah dari kakek saya cerita bagaimana kakek saya itu mendengar cerita dari almarhum Pak Saiyan. Nah, didatangilah almarhum Pak Saiyan ini, diminta tunjukkan, Tuan, di mana tempat
pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang di tempat Tuan memerintah ini. Beliau kaget. Tidak pernah ada Tuan. Nah, akhirnya beliau dibawa ke satu tempat. Yang menunjuk arah tempat itu si Yamamoto, orang Jepang. Dia petinggi militer di daerah ini. Baru kira-kira 200 meter, kan nggak terlalu jauh ya 200 meter, almarhum Pak Saiyan itu shock. Oh ya? Pertama, dia shock mencium bau yang tidak nyaman. Bau Bangkai. Ya. Padahal itu tahun 46, kejadian tahun 44. Ya. Yang beliau lebih shock lagi melihat onggoan kurang lebih 1 meter sampai mendekati 2 meter. Itu tulang belulang manusia Allah. yang berserat di sana sini di lapangan terbuka Di lokasi itu. Ya, dengan jumlah yang tidak sedikit. Allah. Jumlah tidak sedikit. Badan yang entah tangan siapa, kepala siapa, kaki siapa. Ya. Itu sedang diobok-obok oleh hewan buas wanukan ketika itu. Padahal itu sudah tulang belulang loh. Ombok. Akhirnya dikatakan itulah orang-orang penting kaum terpelajar Kalimantan Barat yang dihabisi oleh militer Dainippon Taikoku Jepang. Ketika itu Mereka itu merasa terancam. ya. Ya Bang Din ya, karena para pelajar ini kan luar biasa. Nah, mengapa kok mereka dihabisi? Kok Iya. tidak di tempat lain sih? Kok Kalimantan Barat? Iya, lo harus di sini. Kok di Kalimantan Barat? Ada 2 teori konspirasi yang saya harus buka. Kecurigaan Jepang Ya. bahwa di Kalimantan Barat ini kaum pergerakannya itu sangat militan. Kalimantan Barat, satu. Yang kedua, di Kalimantan Barat ini banyak penduduk orang-orang Chinese yang di daratan Asia sana, Jepang bermusuhan dengan Cina. Cina. Jadi teori yang dia pakai, jangan sampai orang Cina ini bisa bersatu dengan kaum nasionalis Indonesia di Kalimantan Barat yang menjadi satu kekuatan politis besar untuk menghadapi Jepang. Jepang. Oleh sebab itu diputuslah mata rantai ini. Ini berdasarkan dokumen Yamamoto. Dihabisilah generasi itu. Dan mereka melihat adanya satu gerakan yang dipelopori oleh Pangeran Adipati Sri Maharaja dari Pontianak yang mempunyai kedekatan hubungan dengan Dr. Susilo di Banjarmasin. Dan benar saja, sebelum kejadian mandor, tapi di sana jumlahnya ratusan orang. Dr. Susilo, Dr. Kanwiyoso, dan lain segala macam itu bersama dengan Gubernur Borneo, B.J. Haga, dan istri, Fisher, dan kaum pergerakan lainnya itu dihabisi di lapangan Ulin di Banjarmasin. Sama juga ya, maksudnya prosesnya penghabisan. Tapi di sana pembantaiannya tidak tematis. Oke. Ya, ketemu ditembak, dihabisi. Kalau di Kalimantan Barat, pembantaian itu dilakukan secara tematis dan sistematis. Bulan Oktober 1943 untuk pertama kali peristiwa penyungkupan itu terjadi. Itu menimpa Sultan Pontianak, Syarif Muhammad, dan kerabat keluarga beliau. Itu yang pertama disungkup. Mengapa penyungkupan itu dilakukan? Karena beberapa waktu sebelumnya itu ada kegiatan konferensi kerja Nishinkai. Nishinkai ini sebuah organisasi yang dipelopori oleh Dr. Rubini, kemudian Dr. Agus Jan, Raden Panji Muhammad Jubair Noto Sujono, kemudian J.E. Fathiyasina, dan lain dan segala macam lintas suku, agama, ras, dan etnik di Kalimantan Barat ini mengadakan satu gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah ini yang ternyata pada masa itu ada kaki tangan Jepang yang melaporkan, sehingga mereka ketika akan membuka konferensi kerja daerah Nishinkai, belum sempat itu dibuka di Gedung Medan Sepakat di Shiki Shimadori yang sekarang jadi Jalan Jenderal Urip. Di masa Jepang itu Landrahwe, ditangkapi satu persatu. Itulah awal mula penyungkupan. Nah, lalu bagaimana yang ditemukan oleh sekutu tadi?
oleh tentara Australia. Menurut penuturan Pak Saian, selama berbulan-bulan kerangka yang beronggoan mendekati 2 meter, kita bayangkan setinggi 2 meter, tulang belulang manusia itu harus dikubur. Maka diangkutlah, dibuat ke satu tempat. Jadilah kuburan nomor 1, cungkup nomor 1. Ternyata itu masih nggak cukup lagi, diangkut lagi, jadilah cungkup nomor 2, sampailah 9 cungkup. Jadi ini harus diingat, harus dipahami betul bahwa Jepang itu membantai ke Cica itu bukan di 9 tempat itu, tapi Jepang membantai di satu lapangan terbuka. Setelah 2 tahun ditemukan tulang belulang, baru dimakamkan. Jumlah onggoan tulang belulang itu mencapai 9 cungkup perkuburan massal. Jadi keliru 9 lubang. Ya. Jadi keliru kalau dikatakan pembantaian dikubur ini, enggak. Jepang ini itu persepsi yang diluruskan. Yang harus diluruskan. Jadi ada 3 yang harus kita luruskan. Baik. 1, tentang angka jumlah korban. Kita tidak bisa memastikan karena tadi ada 7.000 korban dikalikan 3, dibulatkan menjadi 21. Ternyata ketika itu dianggap bahwa ada 21 korban. Itu 1. Yang kedua, harus diluruskan bahwa tidak betul pembantaian itu di 9 tempat. Ya. Itu adanya di satu lapangan terbuka. Kemudian disempurnakan pemakamannya ketika itu sampai kepada 9 cungkup. Dan yang ketiga, pembantaian itu dilakukan secara tematis dan sistematis. Memang sudah direncanakan. Dan ini merupakan konspirasi dari siapa? Dari 16 perwira militer Angkatan Laut Jepang tersebut. Salah satunya Nakatani dan Soichi Yamamoto. Begitu. Iya, Soichi Yamamoto. Masya Allah. Waduh, tragis ini berarti ya Bang Din. Sangat tragis. Ini tadi kan Bang Din bilang 2 meter itu tingginya. Belum lebarnya itu sebesar apa lapangan itu kan? Itu kan untuk semula itu kan untuk lapangan terbang. Oke. Semulanya, tetapi kan nggak jadi. Oke, ya Allah. Itu berapa hektar itu daerah itu? Bisa kita saksikan kalau di Mandor itu daerah yang tidak tumbuh rumputnya itu. Berarti di dekat situ ya Bang? Di situ, bukan di dekat situ, di situnya. Di situnya memang. Nanti kita ke sana dan kita take video juga terkait dengan lokasi lapangan tuh yang mana sih? Iya. Nanti kita akan bikin ini deh gitu video supaya lebih jelas lagi nih. Takutnya tadi persepsi yang liar kemana-mana ini menjadi salah persepsi. Salah malah jadinya ya. Dan jadi satu interpretasi terhadap sejarah yang keliru. Betul, nanti berbelok pula kan ya. Oke, baik Bang Din, boleh mungkin saya bertanya kembali terkait dengan apakah selama ini pemerintah kita banyak mendukung atau sudah mensupport dalam bentuk apa sih Bang Din? Mungkin kerjasama dengan DHD 45 dari pemerintah itu dalam bentuk apa? Kalau secara umum saya katakan pemerintah sangat proaktif. Alhamdulillah. Pertama adanya pemeliharaan makam John Mandor. Kemudian adanya hari berkabung daerah, terbitnya suatu perda. Kemudian adanya kegiatan ziarah ke sana. Itu yang sifatnya umum. Tapi yang khusus nggak ada. DHD 45 itu memfokuskan diri untuk melestarikan jiwa semangat juang dan nilai keperjuangan bangsa Indonesia. Sejak tahun 1990, selagi namanya Angkatan 45, sampai menjadi Badan Pelestari Nilai Kejuangan 45, itu dulu sewaktu para pelaku masih ada, apresiasinya luar biasa. Karena pejabat-pejabat pemerintahnya juga adalah bagian penting dari pelaku sejarah. Tapi sekarang ini sama-sama sudah menjadi generasi berikutnya.
itu tidak lebih tidak kurang cuma lip service. Oke. Contoh ya, di dalam Perda Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 itu beramanah pemerintah provinsi, waktu itu disebut pemerintah daerah, melakukan pendataan, melakukan penerbitan, melakukan publikasi terhadap data sejarah peristiwa Mandor. Adakah? Allah ngalap. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Bahkan di HD 45 kita di HD 45 mengajukan tidak ditampung. Baik. Dan di HD 45 di HD 45 Kalimantan Barat dengan daya upayanya sendiri berinisiatif sendiri. Jadi ini nggak ada duitnya, nggak ada apa-apanya. Melakukan upaya mandiri. Karena apa? Keterpanggilan melestarikan jiwa semangat nilai juang dan keterjuangan paling. Ini saya harus bicara apa adanya. Iya. Ada betul, ada di situ. Dan para ahli waris itu baru diapresiasi setahun sekali. Kalau hari berkabung daerah, ditraktir naik bus, dibawa ke sana, difasilitasi. Lepas dari itu nggak ada ide. Kita ini terlalu berdusta di antara kita dengan adanya Perda ini. Saya juga menyesal ngapain ada Perda ini. Kalau nggak ada realisasinya. Kalau nggak ada realisasinya buat apa? Baik. Mungkin di akhir-akhir nih Bang Din ya. Bang Din mungkin punya pesan terkait dengan tanggal 28 nanti ini. Pesan untuk generasi mahasiswa yang sekarang atau pemuda-pemuda sekarang. Pesan untuk pemerintah. Dan mungkin untuk masyarakat pada umumnya gitu. Boleh mungkin Bang? Kepada generasi muda Kalimantan Barat khususnya dan Indonesia umumnya, bahwa peristiwa Mandor itu bukan lagi merupakan sejarah lokal, tapi merupakan sejarah nasional Indonesia. Saya mengetuk hati Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Saudara Fadlizon, yang menggagas untuk penulisan ulang sejarah nasional Indonesia. Jadi sejarah Mandor, peristiwa Mandor, satu dari sekian banyak peristiwa bersejarah di Kalimantan Barat, jangan dilewatkan begitu saja. Karena ini merupakan mata rantai sejarah dunia dalam proses menuju Indonesia merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tolong diperhatikanlah Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2007 tentang Hari Berkabung Daerah. Bahwa Perda itu bukan hanya memerintahkan kita ini pasang bendera setengah tiang, hadir di sana untuk upacara, tabur bunga, lalu selesai. Bukan. Kita ini dituntut. Ada sejumlah poin, saya tidak usah sebutkan lah. Jadi yang merasa dirinya aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dia harus tahu itu. Pasal demi pasal, ayat demi ayat dari peraturan daerah tersebut. Terakhir, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan dan meninggalkan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu, bangsa yang tetap menghargai jasa-jasa para syuhada, kesuma bangsa, pahlawan, para perintis kemerdekaan bangsanya. Oke. Baik, terima kasih nih Bang Din telah memberikan banyak sekali informasi kisah sejarah yang awalnya mungkin dari sebagian kita sangat minim informasi sejarah, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bang Din bisa sesuai dengan harapan kita semuanya ya. Jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Baik. Dan terima kasih ya Bang Din ya sudah mau sharing dengan kita di sini, dan Ikhwafillah. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa dan juga pendengar Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Saya Uteri dan juga Bang Din. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda Ikhwafillah, dan nanti kita sama-sama juga akan mengunjungi Mandor. Iya. Dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.